Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa majjid wa karrim wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah agung kepada kita semua, berupa kehidupan dengan ditetapkan iman di dalam diri kita, kehidupan yang kemudian kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka segala anugerah yang telah dianugerahkan oleh Allah, marilah kita bersama-sama kita syukuri, agar supaya Allah menjaga keimanan kita. Semoga Allah menambah kenikmatan yang diberikan kepada kita, dan semoga Allah memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi termulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan semoga segala apa yang kita lakukan, kecil atau besar, kita juga niatkan untuk membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Kita niatkan untuk merebut cinta dari baginda Nabi Muhammad SAW, agar supaya baginda mengenal kita, baginda Nabi memperhatikan kita, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khutbah kami lanjutkan, kami berpesan kepada diri kami pribadi dan untuk seluruh kaum muslimin yang hadir di masjid yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas dari amal ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara berusaha dengan segenap kemampuan kita untuk menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya dengan segenap kemampuan kita untuk menjauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semoga kita ditetapkan oleh Allah menjadi hamba-hamba muttaqin, hamba-hamba yang layak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah dalam Al-Quran telah menyampaikan satu firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Allah telah menyampaikan satu firman-Nya, ya ayuhan nas, hei para manusia, kulu, makanlah kalian, mimma fil ardi, apa saja yang ada di bumi ini. Namun ada satu syarat dari Allah, halalan thayyiban, yang memenuhi syarat halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan,
Janganlah kalian mengikuti bujuk rayu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Surat Al-Baqarah ayat 168. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia ini diberikan oleh Allah anugerah yang agung. Untuk menunjang kehidupan kita, kita telah disediakan pula oleh Allah berbagai macam tumbuhan, berbagai macam hewan untuk memenuhi kebutuhan kita. Maka Allah perintahkan, makanlah apa saja yang ada di muka bumi ini, asalkan dua syarat dari Allah terpenuhi, yaitu halalan thayyiban. Kita maknai halal berarti memperolehnya dengan cara sesuai dengan syariat. Halal berarti cara memperolehnya dengan baik, tidak dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dengan bekerja yang sungguh-sungguh. Apapun bentuk pekerjaannya untuk mendapatkan rizki halal, maka itu pekerjaan mengikuti syariat yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Menjadi pedagang, maka mereka menjadi pedagang yang jujur, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan dan seterusnya. Menjadi pegawai, mereka pun menjadi pegawai yang baik, tidak korupsi atau mengurangi waktu pekerjaan mereka. Menjadi seorang pegawai, tukang dan seterusnya, menjadi seorang sopir dan seterusnya, apapun pekerjaannya, maka pekerjaannya itu dilakukan dengan pekerjaan sesuai dengan aturannya, jujur. Maka rezeki yang diperoleh berpredikat rezeki halal. Ma'asyiral hadirin, belum cukup satu syarat rezeki yang didapat dengan baik, tapi makanan yang dihasilkan dari rezeki yang baik itu harus pun memenuhi syarat thayyiban. Apa thayyiban? Thayyiban berarti makanan tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat, tidak membahayakan, tidak beracun, tidak memabukkan, dan tidak memberikan mudarat kepada tubuh manusia. Maka dua syarat inilah yang harus dipenuhi agar supaya makanan yang masuk pada diri kita menjadi makanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena baginda Nabi Muhammad SAW juga telah menyampaikan, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari barang-barang haram, maka neraka yang paling berhak, neraka tempatnya. Ini adalah satu ancaman yang menakutkan bagi kita kalau kita menjadi orang yang sembrono. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram yang masuk di tubuh kita, maka neraka yang paling berhak tempatnya. Mari kita semua menilai diri kita sendiri-sendiri. Selama ini berupa apakah rezeki yang kita bawa pulang ke rumah kita? Halalkah? Baik? Memenuhi syaratkah? Atau sebaliknya? Yang bisa menjawab adalah kita sendiri-sendiri. Kenapa demikian? Diterangkan berbagai macam keterangan para ulama bahwa makanan yang masuk ke tubuh kita akan mempengaruhi tabiat dari seseorang. Ketika makanan itu baik, halalan thayyiban, maka akan membawa tabiat seseorang menjadi baik. Karena apa? Karena tenaga yang muncul dari makanan tersebut akan menarik kembali seseorang untuk melakukan kebaikan, sebab asalnya dari kebaikan. Sebaliknya, ketika makanan yang masuk pada tubuh kita ini adalah makanan yang tidak halal, yang buruk, yang tidak diridhoi oleh Allah, maka makanan itu memunculkan tenaga yang akan menarik pada orang tersebut
untuk melakukan keburukan kembali sebagaimana asal makanan tersebut. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, belum lagi tabiat yang muncul. Mungkin kita mengeluh bagaimana anak-anak kita, anak-anak kita beri nasihat, ternyata mereka menolak bahkan melawan. Istri-istri kita pun demikian, diberi nasihat melawan. Jangan keburu kita menyalahkan mereka, tapi mari kita nilai, sebab itu ada pengaruh dari makanan yang kita berikan kepada mereka. Ketika makanan yang kita berikan kepada mereka adalah makanan-makanan yang tidak diridhoi oleh Allah, rizki yang kita bawa pulang ada rizki yang dimurkai oleh Allah. Ketika makanan dan rizki itu dinikmati oleh keluarga kita, maka keluarga kita adalah orang-orang yang telah kita racuni dengan sengaja. Sebab makanan yang masuk pada tubuh mereka akan mempengaruhi tabiat mereka. Mereka menjadi orang-orang yang membangkang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka telah kemasukan makanan-makanan yang disertai syaitan di dalamnya. Sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah telah terang-terangan memberikan keterangan kepada kita, janganlah kalian ikut bujuk rayu syaitan. Artinya adalah orang-orang yang ingin mensterilkan rizki mereka yang akan mereka bawa pulang pasti mendapatkan tantangan yang berat. Untuk mendapatkan rizki yang halal dan baik pasti tidak ringan. Maka tantangan itu yang perlu kita cermati. Kenapa syaitan tidak terima ketika seseorang membawa rizki yang baik ke dalam rumah mereka? Sebab ketika semua orang membawa rizki yang baik ke rumah mereka, artinya syaitan akan sulit untuk menggoda orang-orang yang ada di rumah itu. Maka ini yang tidak dimaui oleh syaitan. Mereka menggoda sejak mereka berada di pasar. Ketika seseorang berdagang di pasar digoda oleh syaitan. Kenapa? Rizki yang dibawa pulang agar supaya rizki yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan menggoda orang yang bekerja di jalanan, menjadi sopir, menjadi pegawai, digoda mereka. Kenapa? Agar supaya rizki yang mereka bawa pulang bukan rizki yang diridhoi oleh Allah, tapi rizki yang ikut andil campur mereka. Setan-setan itu berada di dalamnya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah satu tantangan bagi kita. Allah telah memberikan pengetahuan yang jelas. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Musuh kita yang sesungguhnya adalah syaitan. Mereka masuk menggoda di lubuk sanubari kita. Mereka selalu ada dimanapun. Ketika kita berada di keramaian maupun kita dalam sendirian, syaitan selalu ada untuk menggoda, mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi hati kita. Maka ini adalah tantangan yang paling utama yang perlu kita waspadai, agar supaya kita tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, dia menyampaikan iklam an-dina syartani. Ketahuilah sesungguhnya agama ini ada dua tanda. Ahaduhuma tarkul manahi. Salah satu dari dua tanda itu adalah meninggalkan apa saja yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wal akharu fi'ut ta'ati. Yang lain adalah melakukan kebaikan atau ibadah.